Saya ambil contoh aja yang paling hangat belakangan ini. Katakanlah pembangunan istana IKN. IKN. Apakah itu juga ada reasuransinya? Ada Pak. Mulai dari proses perencanaan sampai pembangunan gedung fisik Pak. Sampai dengan maintenance, itu skopnya asuransi sebetulnya. Ada satu kejadian ya, tadi bencana alam Ya. yang besar itu ada tornado. Betul. Betul ya? Betul. Indonesia, tornado itu kan pertemuan udara panas dengan udara dingin. Iya, iya. Di Ranca Ekek kalau tidak salah. Betul, ya. Jawa Barat. Ya. Itu nilainya berapa tuh? Itu 73 juta dolar Iya, apa? itu sekitar hampir 1,3 triliun Pak. Itu kembali lagi kepada peran kita sebagai risk manager Pak. Karena kita yang paling belakang, reasuransi ini kayak backbone Pak. Tulang punggung gitu, kita penjaga gawang karena kita yang paling belakang. Jadi memang kita yang harus kadang-kadang jadi playmakers Pak. Maju ke depan nih, ngajarin ini loh resikonya, ini cara mitigasinya. Kalau nggak diikutin nanti nggak akan ada yang cover di belakangnya, rugi sendiri nanti. Tahun lalu ada juga kan kebakaran di Betul, salah satu pabrik baja kita, Krakatau Steel kalau tidak salah Iya, ya. iya. Itu juga nilainya nggak kalah besar itu. Lumayan itu. Hampir 500-an Pak. 500 miliar. Seru ya belajar asuransi coba. Saya ambil contoh aja yang paling hangat belakangan ini. Katakanlah pembangunan istana IKN. IKN. Apakah itu juga ada reasuransinya? Ada Pak. Ada. Jadi memang kalau asuransi ini unik Pak. Ketika dibangun IKN saya sudah sampaikan ke teman-teman juga bahwa sebetulnya mulai dari proses perencanaan sampai pembangunan gedung fisik Pak, sampai dengan maintenance, itu skopnya asuransi sebetulnya. Walaupun belum jadi gedung loh Pak. Kan ketika dia membangun kan ada kerjasama. Kalau terjadi default, misalnya nggak terbangun, ya dia udah sempat pinjam ke bank segala macam. Yang kan itu ada bank garansi, itu kan diasuransikan. Lalu misalnya di default dia tidak membangun secara benar, ada asuransinya. Ketika misalnya terjadi kecelakaan, ada asuransinya segala macam. Jangan-jangan seperti beberapa bangunan kita yang mangkrak-mangkrak itu nggak pakai asuransi barangkali Banyak ya? Pak, banyak ya? Banyak sekali yang belum. Saya ke Manado kemarin tuh saya lihat di pasar di Lembe itu ya, mangkrak karena alasannya bupati berikutnya tidak mau meneruskan. Saya lihat, waduh sayang sekali bangunan pasar sudah jadi nggak jadi diteruskan gitu ya. Nah, saya nggak tahu tuh kalau ada hambatan tentu kan mesti ada asuransinya ya. Tapi mungkin masyarakat belum sadar hal seperti itu. Kita sebut saja kasus Hambalang begitu ya. Itu barangkali juga saya tidak tahu bagaimana itu ya asuransinya. Tapi baiklah kita ambil kasus yang ramai tahun ini, sepanjang tahun 2024. Ada satu kejadian ya, tadi bencana alam yang besar itu ada tornado. Betul ya? Indonesia, tornado itu kan pertemuan udara panas dengan udara dingin. Di Ranca Ekek kalau tidak salah ya, Jawa Barat ya. Itu nilainya berapa tuh? 73 juta dolar Iya, apa? itu sekitar hampir 1,3 triliun Pak. 1,3 triliun rupiah. Gitu loh. Jadi, itu asuransi kecelakaan umum berarti? Itu asuransi umum Pak, properti. Aset milik masyarakat? Aset milik rumah, masyarakat. gedung dan sebagainya? Iya, gitu loh. Jadi memang di samping itu juga banyak yang orang nggak sadar. Ada yang disebut sebagai business interruption Pak, risk. Jadi artinya kalau pabriknya nggak beroperasi, kan dia punya ada potential loss di situ. Pabrik tidak beroperasi, potensial loss, yes. Resiko kehilangan bisnisnya. Itu juga ada asuransinya sebetulnya Pak. Jadi memang pemahaman orang mengenai risiko itu, gitu loh ya. Itu kembali lagi kepada peran kita sebagai risk manager Pak. Karena kita yang paling belakang, reasuransi ini kayak backbone Pak. Tulang punggung gitu, kita penjaga gawang karena kita yang paling belakang. Jadi memang kita yang harus kadang-kadang jadi playmakers Pak. Maju ke depan nih, ngajarin ini loh resikonya, ini cara mitigasinya. Kalau nggak diikutin nanti nggak akan ada yang cover di belakangnya, rugi sendiri nanti. Gitu. Dan ini yang kita mungkin cukup cover dalam negeri, ini yang complicated, terlalu besar, kita harus buang keluar, harus di cross dengan luar. Gitu loh. Itu peran country risk manager itu harusnya seperti itu. Tahun lalu ada juga kan kebakaran di salah satu pabrik baja kita, Krakatau Steel kalau tidak salah ya. Itu juga nilainya nggak kalah besar itu. Lumayan itu. Hampir 500-an Pak. 500 miliar. Jadi tahun-tahun sebelumnya bahkan ada misalnya beberapa kejadian ya Pak. 1 tahun bahkan ada katakan misalnya sebuah perusahaan minyak tempat kita. Ada 3 kali kebakaran, tahun berikutnya 2 kali kebakaran. Itu kan sebetulnya
harus ada yang diberesin dengan manajemen risikonya kan. Kalau sekali mungkin ya udahlah, mungkin ya Pak ya, human error. Tapi harus itu kan harus dibuat risk mitigation-nya, corrective action-nya seperti apa. Kalau tidak dilakukan, perusahaan asuransi bisa nge-charge lebih ya. Kita kayak mindahin duitnya kita ke mereka Pak. Ya, betul. Seru ya belajar asuransi.